Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dulur-dulur, selamat berjumpa lagi dengan saya di Kang Toko TV. Di kesempatan kali ini saya kembali kedatangan dulur saya yang dari Ngawi. Ya, di kesempatan kali ini kita ngobrol sambil ngopi bareng seperti biasa. Ya, monggo diunjuk dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bahagia selalu dan juga sering-sering ngopi ya. Karena para perokok itu biasanya harus dengan ngopi. Ya tak? Nah, kalau sudah ngopi nanti akan muncul sebuah pertanyaan. Nah ya, kopi takonan kan itu ya. Ya tak? Nah, kalau sudah merokok nanti akan mendapatkan sebuah kenikmatan dari cita rasa rokok. Nah, itu ya. Tapi kami tidak menganjurkan untuk Anda merokok ya. Karena rokok bisa membunuhmu lah kan. Anjuran pemerintah. Bisa bikin kanker. Mesti kanker. Tapi nanti kita merokok ya monggo. Kita tidak membahas rokok ya, Dion. Karena rokok ini sangat sensitif ya. Pembahasan tentang rokok itu sensitif sekali. Karena ada yang berpendapat bahwa rokok itu haram karena ditimbang lebih banyak lebih banyak mudaratnya ditimbang manfaatnya. Ya toh? Jadi karena rokok itu disebut itu bisa menganiaya diri sendiri sehingga menyebabkan kematian, akhirnya diharamkan. Itu ya. Padahal yang bikin kita mati itu sebetulnya bukan karena rokok itu tadi ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menghendaki kita untuk mati kan gitu. Seperti itu. Nah, Kang, non sewu. Tangkep menanggapi rokok niku pripun Kang? Menawi pemerintah niku mengharamkan rokok. Pemerintah sebetulnya tidak mengharamkan rokok loh ya. Karena ini rokok itu kan devisa negara yang paling terbesar. Nah, rokok diharamkan ya bangkrut, gitu. Jadi pemerintah tidak mengharamkan rokok, cuman itu fatwa dari MUI yang tidak setuju dengan adanya rokok atau tembakau ini. Ya, padahal rokok ini menghidupi negara. Karena devisa negara yang terbesar juga menjadi lahan pekerjaan masyarakat Indonesia. Dari tanaman baku yang diracik menjadi sebuah rokok itu tadi ya. Yang ngomong-ngomong berrokok itu menurut pemahaman pandangan masing-masing ya. Ya, jadi ini tergantung. Kalau sampean ingin merokok ya silahkan, kalau selama itu tidak merugikan kesehatanmu. Tapi kalau kamu merokok, kok habis merokok kok jadi sakit, ya jangan merokok ya. Karena sesuatu yang halal bisa menjadi haram, terus sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Itu. Merokok menurut kula niki saged netremno ati kali madhemno pikiran ngaten niku. Oh ya. Itu pendapat sampean. Belum tentu pendapat yang lain. Sama. Nah, sampean piye Kang rokok kan? Ya rokok. Ngerokok. Ngerokok ya. Iki ngisep genine ngerokok. Kan itu ya. Ngisep genine ngerokok jare ya. Oke, ngerti geni kok diisep dua ya ta. Buat duit ya ta. Duit kok ini habis buat ngerokok dikumpulkan bisa untuk naik haji ya ta. Seperti itu. Tapi nyatanya sih gak ngerokok ya gak bisa mendapat haji ya tak? Ya jadi itu panggilan ya. Kalau kita bicara dengan haji itu karena Allah Ta'ala, bukan karena kita tidak merokok terus kita bisa naik haji. Faktanya banyak para haji yang sedang merokok.
banyak kiai yang sedang Rokok. rokok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang niki kula badhe tanglet tentang surat Az-Zariyat ayat 56 ingkang bunyinipun wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun niku pemahamanipun pripun Kang niku pemodalanipun. Nggih ngaten niku kan. Oh ya, matur nuwun Kang Anton. Mau kan ngobrol-ngobrol ya. Nggih. Tapi saiki rada ngaji ngono ya. Nggih. Tadi pemahaman wama khalaqul jinna wa insa illa liya'budun ini maknanya diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah padaku ya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini sering dibedar ya. Nggih. Kebanyakan semua ulama, semua ustadz itu sudah medar ini, babakan ini ya. Nggih. Nah, tadi kemarin lihat tayangan YouTube saya menerangkan tentang langkah-langkah pencarian jati diri yang keempat ya kemarin ya. Keempat. Nah, kita memasuki ke pencarian jati diri yang kelima ya. Tadi seperti ini jadi ya. Nah, ketika kita memasuki alam azam ya apa ya? Saya terangkan secara yang detail ya. Nggih. Alam azam itu sesuatu bentuk penglihatan ya, penglihatan kita kepada seluruh makhluk, ya toh? Nggih. Nah, makhluk itu kan menjadi berbagai macam bentuk seperti kita berjisim, berjasad itu kan nyata, kelihatan banyak orang, dan itu pun diperintahkan untuk beribadah. Sementara yang namanya jin itu bentuknya halus, hanya orang-orang tertentu yang mampu atau melihat yang namanya jin itu tadi kan gitu. Sebagian orang hanya bisa merasakan kehadirannya tanpa tahu perwujudannya. Ya, visualnya menggambarkan bentuk jin itu seperti ini, seperti itu. Terkadang kan itu cuma imajinasi dari alam bawah sadarnya, tapi belum menemukan hakikatnya perwujudan dari sang jin tadi ya. Berarti ini termasuk halusinasi ya? Halusinasi. Kalau disebut sama Gus Robert kemarin waham. Nah, gitu ya. Paham yang tidak bisa diterima oleh akal logika kan gitu ya. Ya, seperti itu. Menghayal. Jadi, ketika kita mendapatkan sebuah pemahaman itu tidak serta-merta kita yakini, karena terkadang kita meyakini sesuatu itu kita harus teliti apakah itu benar, apakah bisa diterima secara nalar dengan akal logika gitu ya Kang. Seperti contoh kemarin sampai kemarin kan dapat pengalaman waktu diberi ijazah laku sama Romo Rofik ya. Nah, pengalaman apa diceritakan Kang? Ya, dari Kang Anton dulu. Pengalaman pertama kula waktu angsal Gus Rofik niku pertama niku sing ingkang kula raosaken pas pakrab niku hari pertama niku awak niku rasane niku kayak diterjang angin kayak melayang. Sing hari kedua niku kayak kula niku nglenggahi mawa niku nglenggahi geni kayak awak niku diobong ngaten niku kan. Nah, terus hari ketiga niku malah kayak teng kutub utara kayak disiram toyo es ngaten niku. Terus pas alhamdulillah pas pamungkasan niku kok dalune niku kula jam 3 niku badhe salat hajat badhe fakrab badhe tilem alhamdulillah kok diparingi kesempatan kali Gusti Allah niku detak jantung kula niku denyute banter sampai krungu teng kuping kula. Lah kok tiba-tiba niku ngedalaken suara Allah ngaten niku kan. Heeh. Niku sing pengalaman sing nyata sing ingkang kula raosaken kan. Terus pengalaman jenengan apa Kang? Kang kok lali nah aku. Estiono. Kang Estiono. Nggih.
Kula pengalaman kula saya ing Kisrope nggih sami kalih Mas Anton menika. Pertama kula diterjang angin, kaping kalih kula lungguhi mawa, kaping ketiga menika disiram banyu es, tapi pas dalemipun niku wonten swara. Swara niku kok bengung kados manuk niku beto sawangan. Lah terakhiripun niku enten swara niku jeblok. Deyang wonten mawon. Lah kaping pungkasan menika nggih adem nggih kados kaya ayem lah nonton intinipun. Oh ya. Ini tadi pengalaman Kang Anton sama Kang Istiono. Kang Istiono itu sejarahnya dulu dari seorang pendekar dari SHT yang sekarang ikut gabung ngaji bersama Pak D, ya toh, sama Romo Robek. Ya. Tahun berapa Kang dulu ikut SHT Kang? Tahun 2000. Berarti wis di atas pendidikan kan? Iya. Ya gitulah. Kang Anton juga SHT? Kula mboten, kula polosan kan. Polosan. Iya, enggak apa-apa. Oh, SHT kalian Asma Kurung. Sama Asma Kurung ya. Nah, pengalaman Kang Anton sama Kang Istiono tadi itu menceritakan bahwa waktu dibeli oleh laku sama Gus Robek Romo yang di Jogja ya, Padukuhan Sataria itu merasakan sesuatu yang di luar nalar. Nah, ketika beliau sedang bertafakur atau berzikir, pertama merasakan apa? Dihempas angin. Dihempas angin. Dihempas angin, seperti terhempas angin. Dan yang kedua, menunggu mawa, menduduki sebuah bara api. Ya. Nah, yang ketiga, disiram air es. Disiram air es. Ini juga bisa dimaknai seperti itu. Jadi ketika angin ini terasa menghempas badan ini ketika waktu berzikirullah, bertaqarruban ilallah dan membaca Allah tadi, yang zikir tadi, disitulah kita sebagai manusia itu mendapatkan suatu hempasan angin. Dan angin ini bagaimana kita bertetap untuk selalu duduk bersama Allah tadi dengan mendawamkan sebuah zikir. Karena angin itu adalah sebuah anugerah yang bisa menjadikan sumber daya penghidupan bagi kita, tapi terkadang bisa menjadi malapetaka ya bagi kita ya. Ketika kita bisa mengambil sebuah hasil tersebut menjadi sebuah sumber daya penghidupan, itu kita menemukan kehidupan sejati di dalam unsur angin tadi. Ketika kita terhempas oleh angin tadi dan kita terlepas dari yang namanya zikirullah tadi, berarti kita sedang mengalami banyak ujian ya, karena manusia itu ujiannya banyak. Menjadi manusia ujiannya macam-macam. Ujian perekonomian salah satunya ya, sebut salah satu aja ya, karena ini sangat banyak sekali. Bagaimana kita diuji berbagai macam banyak hal, termasuk ekonomi tadi, kita selalu tetap ingat dengan Allah. Seperti itu ya. Jadi ketika memasuki alam azam, Diko akan melihat seluruh makhluknya berwujud halus, bersuara, memiliki warna, dan masih mengalami nikmat batin ya. Dan siksa batin itulah fitrah manusia. Manusia itu kan terbagi menjadi dua kan, zahir dan batin. Ya, di sanalah Diko akan mendapat pengetahuan kenapa manusia harus beribadah secara syariat, ya toh? Nah, siang dan malam itu adalah peribadahan dengan secara syariat, yaitu dengan menjalankan sholat 17 rakaat ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Nah, itulah tata cara beribadah yang memeluk agama Islam. Maksud itu ya. Perkara nanti yang lain berbeda, monggo secara pengetahuannya masing-masing.
Jadi menurut kepahaman masing-masing, jangan saling menyalahkan karena semuanya punya keyakinan. Seperti yang telah lalu saya bahas, semuanya punya ketauhidan. Seperti yang disampaikan oleh beliau Gus Ropik. Orang Buddha juga mempunyai ketauhidannya di dalam Buddhanya. Orang beragama Hindu juga menemukan ketauhidannya di Hindu. Itu ya. Seperti Nabi Isa alaihissalam menemukan tauhidnya di Nasrani, ya. Nabi Muhammad menemukan ketauhidannya di Islam. Ya, itu dia. Yang Sabda Palon menemukan ketauhidannya di Kejawen, ya, gitu ya. Kejawen keuripan. Jadi jangan kita menyalahkan satu sama lain. Yang penting intinya bagaimana kita menemukan tauhid itu tadi. Ya. Nah, jadi setelah menyatakan diri kita dengan tata cara peribadahan sesuai kepahaman masing-masing, kita akan mulai menyadari bahwa sesungguhnya inti dari semua ajaran itu adalah di tauhid, ya. Seperti Nabi Isa menemukan ajaran tauhidnya di Yahudi, ya. Seperti Nabi Muhammad menemukan ketauhidannya di ajaran Islam, kan gitu ya. Banyak ya. Seperti Siddhartha Gautama menemukan tauhidnya di Buddha, gitu ya. Jadi kita harus saling menyadari dengan kepahaman orang lain, ya. Jangan saling menyalahkan, gitu ya Kang, ya. Jadi semua ilmu itu pada dasarnya dengan menjadi pemahaman itu hanya untuk satu, menuju ketauhidan, ya. Intinya adalah ketauhidan. Seperti itu loh Kang. Jadi jelas kalau kita sudah belajar di ketauhidan ini, nanti kita akan berproses, ya toh. Pengetahuan yang saya sampaikan ini nanti akan bersambung lebih ringkas lagi, ya. Sekarang baru pencarian yang keberapa Kang? Kelima ya. Nah, nanti jadi dengan betul-betul agar syaratnya nanti jika sudah diberi tugas untuk membumikan rahmatan lil alamin, kita harus mampu menjalaninya, ya Kang, ya. Demi penjuru mata angin, janganlah membuang-buang waktu ketika berguru dengan acara-acara yang merugikan diri sendiri, ya. Jadi kita harus selalu menyambungkan dengan para guru kita, karena ini sangat berharga, sangat penting sekali untuk kita. Nah, dan untuk kawan-kawan seperguruan, teruslah menggali sampai betul-betul tahu jalan ke negeri asal kita, ya. Nah, karena apa? Di surat Al-Baqarah ayat 30 diterangkan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seperti itu ya Kang? Ya, saya kira sekian dulu penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Untuk pemirsa semuanya yang sedang melihat tayangan kami, semoga tayangan kami ini bermanfaat, menjadikan sebuah pencerahan. Kalau ingin belajar, silahkan datang ke Padepokan Sakarya. Bisa berjumpa langsung dengan Gus Ropik, ya, di Jogja. Dan kalau ingin belajar secara langsung ke pusat, yaitu di Cirebon, ya, berjumpa dengan beliau Kiai Haji Agus Santoso, ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.